Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Badrutul Fuada dari kelas 2 BKID dengan NIM 20171011188. Di sini saya akan menyampaikan materi Ulumul Hadis. Pada Ulumul Hadis ini saya akan membahas mengenai studi 9 kitab hadis. Pada studi 9 kitab hadis ini, kita akan membahas mengenai studi kitab Sahih Al-Bukhari, studi kitab Sahih Muslim, studi kitab Sunan Abu Dawud, studi kitab Jami' At-Tirmidzi, studi kitab Sunan An-Nasa'i, studi kitab Sunan Ibnu Majah, studi kitab Sunan Ad-Darimi, studi kitab Musnad Ahmad bin Hambal, dan studi kitab Muwatta Imam Malik. Yang pertama yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, biografi Al-Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardisbah. Beliau lahir di Bukhara pada waktu setelah sholat Jumat pada 13 Syawal 194 Hijriah. Beliau belajar hadis dari Hamad ibnu Zaid dan Imam Malik. Beliau wafat di Samarkand pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadan tahun 256 Hijriah. Sejak beliau berusia 10 tahun, beliau sudah banyak menghafal hadis, tetapi belum cukup baginya sehingga ia berusaha menemui para ulama dan imam di negerinya untuk belajar hadis. Belum genap usia 16 tahun, beliau sudah hafal kitab Ibnu Mubarak dan Waqi, serta memakai pendapat-pendapat ahli ro'i, dasar-dasar dan aliran-alirannya. Imam Al-Bukhari melakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti Khurasan, Baghdad, Damaskus, Al-Quds, dan Al-Furs. Ketekunan, kecerdasan, dan kecintaannya kepada ilmu telah membantunya mencapai derajat yang tinggi di masanya sehingga menjadi imam al-muslimin dalam bidang hadis. Karena curahan dan perhatian beliau terhadap ilmu hadis, maka muncul karya-karya beliau sebagai berikut. Nah, karya-karya itu sebagian ada yang sudah dicetak, sebagian lagi masih berupa tulisan tangan atau manuskrip. Selanjutnya mengenai metode dan sistematika Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini disusun dan dipersiapkan selama 16 tahun lamanya. Imam Al-Bukhari sangat berhati-hati menuliskan setiap hadis pada kitab ini. Hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari seluruhnya berjumlah 8.122 buah di luar yang maqtu dan mauquf. Hadis yang ditulis dalam kitab Sahih ini mempunyai sanad yang mutasil. Kitab Sahih Al-Bukhari dikumpulkan dengan Sahih Muslim oleh Ibnu Al-Furraq dalam satu musnad dan dibuat ringkasannya. Dalam menghadapi hadis-hadis itu, Imam Al-Bukhari telah menempuh cara tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dalam disiplin ilmu hadis. Imam Al-Bukhari ini menulis kitab Sahih Al-Bukhari membagi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Ia mulai dengan bab permulaan wahyu dan tauhid sebagai kitab penutupnya. Selanjutnya mengenai pandangan dan kritik terhadap Sahih Al-Bukhari. Meskipun diakui bahwa kitab Sahih Al-Bukhari ini adalah kitab yang sangat masyhur dan bernilai tinggi, beliau tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan sehingga beberapa kritikan dilontarkan terhadap kitab tersebut. Kritikan-kritikan terhadap Sahih Al-Bukhari yang telah diungkapkan oleh para ahli hadis tidaklah mengurangi arti nilai dari kitab tersebut. Bahkan, kitab tersebut menurut Ahmad Umar Hashim dalam kitabnya merupakan kitab Al-Kutub As-Sittah ranking pertama paling baik. Dan Al-Bukhari sangat berhati-hati dalam menulis para perawi hadis sehingga merupakan kitab paling sah setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu kitab Sahih Muslim, biografi Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quishairi Al-Nishaburi. Beliau dinisbatkan kepada Nishabur karena dilahirkan di kota Nishabur, Iran pada tahun 204 Hijriah. Beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya, Qushairi, suatu keluarga bangsawan besar di Naishabur. Imam Muslim mengadakan perlawatan ke berbagai negara untuk mencari hadis. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara lainnya untuk mencari hadis dan memperdalam ilmunya.
Dalam lawatannya itu Imam Muslim banyak berguru kepada ulama-ulama hadis kenamaan. Di samping itu banyak ulama hadis pada masa itu berguru kepada Imam Muslim dan menerima hadis darinya. Imam Muslim banyak menghasilkan karya kitab hadis yang terkenal dan sangat bermanfaat, serta masih tetap beredar hingga masa kini. Di antaranya Al-Jami' As-Shahih yang terkenal dengan sebutan Sahih Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain selanjutnya yaitu metode dan sistematika Sahih Muslim. Penulisan kitab Sahih Muslim ini Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi. Kitab ini disusun dengan sistematika yang baik sehingga isi hadis-hadisnya tidak bertukar-tukar dan tidak berlebih dan berkurang sanadnya. Para hadis menyebut kitab ini sebagai kitab yang belum pernah dijumpai sebelum dan sesudahnya. Dalam tertib susunannya tidak bertukar-tukar dan tidak berlebih dan tidak berkurang sanadnya. Berdasarkan jalan yang ditempuh Muslim dalam mentahrijkan hadis-hadisnya, para ulama memandang bahwa Muslim meriwayatkan hadis yang sempurna yang memiliki syarat-syarat kesohihan, memiliki syarat mutasil dengan syarat adil dan kuat hafalan dari awal hingga akhir tanpa shadz dan ilat. Di samping itu, Muslim sangat teliti sehingga beliau bedakan antara kata hadasana dengan kata akhbarona. Yang pertama mengandung pengertian bahwa hadis tersebut langsung didengar melalui ucapan seorang guru, sedangkan yang kedua, hadis itu dibacakan atas nama guru. Hadis-hadis tersebut ditulis dengan matan yang sempurna tanpa pengulangan. Selanjutnya mengenai pandangan dan kritik terhadap Sahih Muslim. Ada beberapa pandangan dan penelitian terhadap kitab Sahih Muslim. Jumhur ulama mengakui bahwa Sahih Muslim adalah sanadnya berkualitas baik, tidak banyak pengulangan, sebab suatu hadis yang diletakkan dalam suatu bab tidak diletakkan di bab yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa Sahih Muslim sangat masyhur dan terkenal. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dijumpai kelemahan-kelemahan sehingga mengakibatkan timbulnya kritikan terhadapnya. Yang ketiga yaitu Kitab Sunan Abu Dawud. Biografi Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman bin Al-Ashhash ibn Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr al-Asdi al-Sijistani. Al-Sijistani adalah nisbah pada tempat kelahirannya yaitu Sajistan, salah satu daerah yang terdapat di Basrah pada tahun 202 Hijriah. Sejak kecil beliau sudah mencintai ilmu dan para ulama guna menimba ilmunya. Sebelum usia dewasa, beliau telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawatan ke berbagai negeri seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir untuk waktu yang cukup lama. Dalam perjalanannya itu, ia bertemu dengan sejumlah ulama dan dari mereka ia meriwayatkan hadis. Ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Sebagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut. Nah, di antara karya-karyanya itu yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab Al-Sunan yang kemudian terkenal dengan nama sebutan Sunan Abu Dawud. Selanjutnya mengenai metode dan sistematika Sunan Abu Dawud. Abu Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis sahih semata sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tetapi ia memasukkan hadis sahih, hasan, dan doif yang tidak terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Hadis-hadis sangat lemah diterangkan kelemahannya. Abu Dawud membagi kitab sunannya menjadi beberapa kitab dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Selanjutnya pandangan dan kritik terhadap Sunan Abu Dawud. Nah, banyak penilaian ulama yang ditunjukkan kepada Sunan Abu Dawud. Di samping keunggulan yang dimiliki, Sunan Abu Dawud juga memiliki kelemahan. Kelemahan itu terletak pada keunggulannya sendiri, yaitu ketika ia membatasi diri pada hadis-hadis hukum, maka kitab itu menjadi kitab yang tidak lengkap.
Pengakuan ulama terhadapnya sebagai kitab standar bagi mujtahid ini hanya berlaku dalam bidang hukum dan tidak pada lainnya. Kritik hadis tersebut tidak mempengaruhi ribuan hadis yang terdapat pada Sunan Abu Dawud, sebab hadis-hadis yang dikritik itu hanya sedikit sekali. Selanjutnya yang keempat yaitu Kitab Jami' At-Tirmizi. Biografi At-Tirmizi. Imam Al-Hafiz Abu Isa bin Syawrah bin Musa bin Al-Dahak Al-Sulami At-Tirmidzi. Al-Sulami adalah nisbah kepada Bani Sulaim, sebuah kabilah dari suku Gailan. At-Tirmidzi adalah nisbah kepada Tirmiz, sebuah kota kuno yang terletak di pinggir sungai Jihun, utara Iran. Beliau dilahirkan di kota Tirmiz pada bulan Dzulhijjah tahun 2009 Hijriah. Imam Tirmidzi mencari hadis sejak masih kecil. Beliau pergi pertama kali ke Bukhara, kemudian Hijaz, Irak, Khurasan, dan sebagainya. Di tempat-tempat itu ia selalu mencatat hadis yang didengar dari para ulama yang ditemuinya. Mereka antara lain ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Imam Tirmidzi dikenal orang sebagai orang yang luas hafalannya, bentuk telaahnya, ahli hadis, dan ilmu hadis. Kedalaman ilmunya di bidang ilmu hadis tergambar terutama dalam kitabnya Al-Jami' At-Tirmidzi. Tidak sedikit murid-murid Imam At-Tirmidzi dan beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah. Sebagai seorang ilmuwan, ia telah berkarya dan karyanya dicatat oleh sejarah yaitu di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami'. Selanjutnya, metode dan sistematika Sunan At-Tirmidzi. Karya paling besar dari Abu Isa adalah kitab Al-Jami' yang termasuk salah satu Al-Kutub Asy-Syittah. Kitab ini merupakan salah satu ensiklopedia hadis dan dikenal juga namanya dengan Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi tidak memuat hadis di dalam kitab Al-Jami' kecuali telah diamalkan oleh fuqaha, yaitu hadis yang sudah dipakai berhujjah oleh yang berhujjah dan telah diamalkan oleh orang yang mengamalkan. Untuk itu, At-Tirmidzi menempuh caranya yang khas yang tidak ditemukan pada kitab Al-Kutub As-Sittah yang lainnya. Di samping caranya khas, Imam Tirmidzi menggunakan istilah yang khas dalam menilai sebuah hadis. Istilah yang banyak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama hadis, yaitu istilah Hasan Shahih. Imam Tirmidzi membagi kitab sunannya menjadi beberapa kitab dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Selanjutnya, pandangan dan kritik terhadap Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan At-Tirmidzi mengandung hadis-hadis yang telah tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya At-Tirmidzi lebih sistematis. Di samping itu, kekhususannya terlihat pada adanya dua bab yang tidak ditemukan pada kitab Al-Bukhari dan Muslim, yaitu bab Al-Manaqib dan bab Tafsir Al-Quran. Selanjutnya yang kelima yaitu kitab Sunan An-Nasa'i. Biografi An-Nasa'i, Al-Nasa'i. Imam Nasa'i nama lengkapnya yaitu Abu Abd Al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Bahar Al-Qurasani Al-Qadi. Nama An-Nasa'i dinisbatkan kepada kota tempat ia dilahirkan yaitu Nasa di wilayah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Pada mulanya Imam Nasa'i belajar di daerah Khurasan. Menginjak usia remaja, beliau suka mengembara mencari hadis di Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam yang merupakan tempat-tempat yang dikunjungi untuk memperdalam hadis dari ulama-ulama hadis. Imam Nasa'i tinggal di Mesir dan pada bulan Dzulhijjah tahun 302 Hijriah ditinggalkannya Mesir menuju Damaskus, dan setahun kemudian tempatnya hari Senin 13 Safar tahun 303 Hijriah beliau wafat di Romlah, Palestina, dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis. Sebagai seorang ulama hadis, An-Nasa'i telah menulis beberapa kitab besar yang tidak sedikit jumlahnya. Di antaranya yaitu Al-Sunnah Al-Kubra, Al-Sunnah As-Sughra, Al-Hasais, Al-Manasik. Selanjutnya, pandangan dan kritik terhadap Sunan Al-Nasa'i.
Kitab Sunan Al-Nasa'i disusun berdasarkan sistematika fikih dengan jumlah 5.761 hadis. Kitab ini paling sedikit hadis doifnya, demikian juga perawi yang dicela ulama lain. Komentar ini timbul disebabkan Al-Nasa'i sangat teliti dalam menilai hadis. Para ulama berbeda penilaiannya terhadap Al-Nasa'i. Di antara mereka, ada yang menilainya positif dan ada yang menilainya negatif. Ulama-ulama yang menilai positif terhadap Al-Nasa'i pada umumnya dari segi ketelitian perawinya, periwayatannya. An-Nasa'i lebih ketat menerima riwayat dibandingkan Muslim. Lantaran ketelitiannya itu, An-Nasa'i tidak mau memasukkan dalam kitabnya Al-Mujtaba hadis-hadis yang berasal dari Ibnu Lahiyah. Menurut Ibnu Katsir, dalam Sunan Al-Nasa'i terdapat perawi yang tidak dikenal, cacat lemah, tercela, dan mungkar. Maka dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Sunan Al-Nasa'i masih di bawah Shahihain. Selanjutnya yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah. Biografi dari Ibnu Majah yaitu nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Robai Al-Qazwini. Lahir di Qazwini tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Beliau gemar merantau untuk mempelajari hadis seperti ke Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan lainnya. Di antara tokoh-tokoh hadis yang dijumpainya ialah Abu Bakar bin Abi Syaibah dan ulama-ulama lainnya. Metode selanjutnya yaitu metode dan sistematika Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah banyak mengarang buku yang tercatat oleh sejarah seperti Kitab Al-Sunan, Kitab Al-Quran Al-Karim, Kitab Al-Tarikh. Di antara kitab-kitab tersebut yang masuk dalam Al-Kutub Asyitah ialah Kitab Al-Sunan yang dikenal dengan Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah ini banyak terdapat hadis doif, bahkan tidak sedikit hadis yang mungkar. Hadis-hadis gharib yang terdapat dalam Sunan ini kebanyakan adalah doif. Karena itu, para ulama mutaqaddimin memandang kitab Muwatta Imam Malik lebih tepat masuk dalam Al-Kutub Asyitah daripada Sunan Ibnu Majah ini. Dalam menyusun sunannya, Ibnu Majah sama dengan An-Nasa'i, yaitu menurut tertib sistematika fikih. Beliau menyusun menjadi beberapa kitab dan bab. Sunan ini terdiri dari 32 kitab dan 1.500 bab. Jumlah hadisnya yaitu 4.000 buah. Selanjutnya pandangan dan kritik terhadap Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah berisi 4.341 hadis yang sahih, hasan, dan doif, bahkan ada hadis yang sangat lemah. Abu Faraj bin Al-Jauzi berpendapat sebagaimana disitir Abu Suhbah bahwa ada 30 hadis maudhu terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah. Melihat pendapat tersebut, maka inilah yang membuat turunnya derajat dari Sunan Ibnu Majah. Maka ulama muqaddimin keberatan memasukkan Sunan Ibnu Majah dalam deretan Al-Kutub Asyitah. Sedangkan Al-Mizzi berpendapat sebagaimana dikutip Abu Suhbah bahwa semua hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah doif. Pendapat tersebut kemudian dibantah oleh Al-Baishori sekaligus menguatkan pendapat Ibnu Hajar. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, yang jelas Sunan Ibnu Majah lebih rendah derajatnya dari Al-Kutub Al-Khamsah dan merupakan kitab sunan yang paling banyak mengandung hadis doifnya. Selanjutnya yaitu kitab Sunan Ad-Darimi. Biografi Al-Darimi. Penyusun kitab Sunan Al-Darimi adalah Abdurrahman bin Abdirrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdus Somad. Ia dinisbatkan kepada Al-Tamimi, kabilah di mana ia bernaung. Juga dinisbatkan dengan Al-Darimi nisbah kepada Darim bin Malik dari Bani Tamim. Di samping itu, ia juga dinisbatkan dengan Al-Samarqandi, suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Al-Darimi dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di kota Samarqand. Al-Darimi sejak kecil telah dikaruniai kecerdasan sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafalkan setiap apa yang beliau dengar. Dengan bekal kecerdasannya, beliau menemui para syaikh untuk belajar ilmu, baik kepada ulama yang lebih tua darinya maupun yang lebih muda. Sehingga sebagian besar ulama pada masanya telah
kunjungi dan ia serap ilmunya, walaupun tidak semua ilmu yang diterima kemudian diriwayatkan kembali. Al-Darimi tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Beliau kemudian mengadakan rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ia mengunjungi Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Wasit, Barham, Syam, Damaskus, Hind, Jazirah, dan Hijaz. Setelah pengembaraannya itu, beliau kemudian kembali ke kota Samarkand, kota kelahirannya, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hadis. Al-Darimi merupakan ahli hadis, juga merupakan ahli fikih dan ahli tafsir. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Mansur, beliau mufassir yang sempurna. Imam Al-Darimi meninggal dunia pada hari Tarwiyah tahun 255 Hijriah setelah sholat asar dan dikubur pada hari Jumat bertepatan pada hari Arafah. Ketika meninggal, Al-Darimi umurnya telah mencapai 75 tahun. Selanjutnya, kitab hadis karya Al-Darimi. Kitab hadis karya Al-Darimi berjudul Al-Hadis Al-Musnad, Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu'. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan berdasarkan pada bab-bab fikih. Karenanya, kitab hadis ini lebih populer dengan sebutan Sunan Al-Darimi. Di samping kitab hadis, Al-Darimi juga menyusun kitab tafsir dan kitab Al-Jami, tetapi kedua kitab karya Al-Darimi ini tidak bisa ditemukan pada masa ini. Selanjutnya mengenai penilaian ulama terhadap Al-Darimi. Kredibilitas Al-Darimi diakui sebagai imam di bidang hadis, hafiz, dan arif oleh para pengikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai metode dan sistematika Sunan Al-Darimi. Al-Darimi tidak menyatakan secara eksplisit kriteria-kriteria tertentu yang dipakai untuk menyaring hadis-hadis yang masuk dalam kitabnya tersebut. Begitu juga para ulama belum ada yang mengemukakan secara komprehensif mengenai kriteria Al-Darimi tersebut. Dalam menyusun kitab, Al-Darimi tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, tetapi beliau lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas. Al-Darimi menyusun kitab ini sebagaimana yang dipergunakan oleh penyusun kitab-kitab fikih, sehingga karenanya tidak bisa dihindari adanya pengulangan dalam penyebutan hadis. Kitab karya Al-Darimi ini memiliki sistematika penyusunan yang baik dan terangkum dalam 24 kitab, ratusan bab, dan 3.000-an buah hadis. Selanjutnya mengenai penilaian dan kritik terhadap Sunan Al-Darimi. Belum tampak pada kita ulama yang spesifik mengkritik kitab Al-Darimi. Hal ini disebabkan karena beliau masih jarangnya studi terhadap kitab hadis tersebut serta syarahnya. Akan tetapi beberapa hadis yang terdapat di dalamnya telah ada yang dikritik dengan menunjukkan cacat yang ada padanya, meskipun tidak secara jelas dalam mengkritik kitab Al-Darimi tersebut. Hadis yang memiliki cacat jumlahnya ada beberapa hadis, sebagaimana juga hadis yang dhaif dan mungkar. Dalam Sunan Al-Darimi terdapat sekitar 89 buah hadis mursal. Di samping adanya hadis mursal, terdapat 240 buah hadis yang maqtu'. Penyebaran hadis maqtu', kitab Sunan Al-Darimi menempati posisi yang tinggi di kalangan ulama hadis. Hal ini disebabkan karena keimaman penulisnya dan kemampuan hafalannya, keluasan pengetahuan serta ketinggian tabaqatnya yang melebihi Imam Muslim dan penyusun kitab sunan lainnya. Selain itu juga disebabkan karena dalam kitabnya banyak terdapat sanad-sanad sahih yang tinggi kualitasnya dan sedikitnya ziyadah dalam hadis-hadis yang marfu'. Di samping itu, Imam Muslim dan para penyusun kitab sunan juga banyak meriwayatkan hadis dari kitab Sunan Al-Darimi ini sebagai mutakhraj dari apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Biografi Ahmad ibnu Hambal. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Hambal adalah Ahmad bin Muhammad ibnu Hambal bin Hilal bin Ashhad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaibah bin Zulal bin Ismail bin Ibrahim. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 240 di kota yang sama.
Kehebatan Ibnu Hambal dalam bidang fikih mendapat pengakuan dari Imam Syafi'i dan Yahya bin Ma'in. Terbukti pula popularitas mazhabnya mampu menembus wilayah Syam, Irak, Najd, dan sekitarnya. Guna memperluas wawasan hadisnya, Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan ke beberapa negara dan hal itu ditempuh setelah cukup lama menimba hadis dari Imam Syafi'i selama tinggal di Baghdad. Selanjutnya yaitu metode dan sistematika Musnad Ahmad bin Hambal. Koleksi hadis dalam Al-Musnad semula diangkat dari hasil seleksi terhadap kurang lebih 750.000 hadis yang oleh Ahmad bin Hambal ditekankan norma. Seleksinya pada segi nilai kelayakan hadis, usul fikih, serta tafsir. Penyajian hadis dalam Al-Musnad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang bertindak sebagai perawi utamanya dan disusun berdasarkan sistematika. Berdasarkan sistematika Al-Musnad, semacam itu maka pengelompokan hadis tidak terikat unsur materi yang dikandung matan hadis yang bersangkutan, dan bagi pencari hadis koleksi Imam Ahmad bin Hambal harus tahu persis nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Al-Musnad Imam Ahmad bin Hambal pernah dipublikasikan dengan modifikasi baru, yakni dengan sistematika huruf hijaiyah. Format terakhir justru modifikasi yang mengelompokkan masing-masing hadis berdasar atau kesatuan materi ajaran dan disusun mengikuti sistematika bab-bab seperti kitab fikih. Selanjutnya, pemikiran dan kritik terhadap Musnad bin Hambal. Tekad Imam Ahmad bin Hambal adalah mengupayakan koleksi hadis yang berpotensi sebagai hujah. Berbekal tekad itu pula telah dilakukan penelitian seksama agar setiap hadis dalam Al-Musnad bermutu sahih. Atas dasar penegasan itu, Abu Musa al-Madini pesimis memandang setiap hadis layak dijadikan hujah. Derajat hadis di dalam Musnad Ahmad diperselisihkan oleh para ulama. Setidaknya ada penilaian terhadap hadis kitab ini. Pertama, seluruh hadis di dalamnya dapat dijadikan hujah. Kedua, di dalam Musnad Ahmad terdapat hadis yang sahih, dhaif, bahkan maudhu. Ketiga, di dalamnya terdapat hadis sahih dan dhaif yang mendekati derajat hasan. Terlepas dari kemungkinan adanya hadis dhaif bahkan maudhu, kitab Musnad Ahmad tetap memuat banyak hadis yang berkualitas sahih. Oleh karena itu, kitab ini tetap dijadikan rujukan oleh kaum muslim dalam masalah-masalah keislaman. Selanjutnya, kitab yang terakhir yaitu Muwatta Imam Malik. Biografi Imam Malik. Nama lengkap pengarang kitab Al-Muwatta adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Harith al-Asbahi. Beliau dikenal dengan sebutan Imam Malik. Imam Malik merupakan imam Dar al-Hijrah. Imam Malik merupakan imam Dar al-Hijrah, seorang ahli fikih, ahli hadis, dan merupakan pendiri mazhab Malikiyah. Imam Malik merupakan generasi atba al-tabi'in. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari seorang ibu yang telah mengandungnya selama 3 tahun dan wafat di Madinah juga dalam usia 87 tahun setelah menjadi mufti Madinah selama 60 tahun. Beliau sakit selama 1 bulan dan wafat pada hari Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Sejak kecil, atas dukungan dari orang tuanya, beliau berguru kepada para ulama di Madinah. Beliau tidak pernah berkelana keluar dari Madinah karena kota Madinah pada masa itu adalah pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Dan karena di tempat inilah banyak tabi'in, Imam Malik pernah belajar kepada 900 guru, 300 diantaranya adalah golongan tabi'in dan 600 orang dari kalangan tabi'in tabi'at. Selanjutnya mengenal Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Malik. Kitab tersebut disusun pada abad kedua Hijriah atas anjuran Abu Ja'far al-Mansur. Dinamakan dengan Al-Muwatta karena dalam penyusunan kitab tersebut dilatar belakangi adanya harapan agar kelak beliau dapat dijadikan pijakan bagi para masyarakat. Dalam penyusunan kitab ini, Imam Malik lebih menekankan pada hadis bermateri hukum yang bervariasi dalam hampir seluruh bab-babnya dalam disiplin ilmu fikih.
Dalam bab-bab pembahasannya, pada urutan pertama dikemukakan hadis Nabi, asar sahabat, dan kemudian fatwa tabi'in. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta. Menurut perhitungan Abu Bakar Al-Abhari, jumlah hadis Nabi, fatwa sahabat, dan fatwa tabi'in yang ada dalam kitab ini adalah 1720 hadis. Menurut Abu Zahroh, Al-Muwatta adalah kitab fikih. Argumen yang dipeganginya, tujuan Malik mengumpulkan hadis adalah untuk melihat fikih dan undang-undangnya, bukan kesohihan, dan Malik menyusun kitabnya dalam bab-bab bersistematika fikih. Selanjutnya mengenai metode dan sistematika Al-Muwatta. Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab Al-Muwatta. Namun, secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klarifikasi hukum Islam, dengan mencantumkan hadis marfu, mauquf, dan maktub. Bahkan, hanya itu kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa perseleksian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, ijma ahli Madinah, dan pendapat Imam Malik sendiri. Meskipun Imam Malik telah berupaya seselektif mungkin dalam memfilter hadis-hadis yang diterima untuk dihimpun, para ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadis-hadisnya. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang bersistematika fikih, berdasarkan kitab yang sudah ditahqiq oleh Muwatta Fuad Abd Baqi. Kitab Al-Muwatta terdiri dari 2 juz, 61 kitab, dan 1824 hadis. Baik, sekian penyampaian materi mengenai studi 9 kitab hadis dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dari materi tersebut. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.